Hai, perkenalkan nama saya Intana Fitri. Saya dari Prodi Manajemen Pajak. Di video kali ini saya akan membahas tentang kiat membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Yang pertama yaitu kiat membaca. Kiat membaca merupakan salah satu keterampilan fundamental dalam proses komunikasi yang berkaitan dengan pemahaman pesan serta analisis kritis terhadap informasi yang disampaikan melalui berbagai media. Kiat atau cara meningkatkan dan efektifkan keterampilan komunikasi ada 3. Yang pertama yaitu membaca secara teratur, yaitu menyisihkan waktu setiap hari untuk membaca dapat membantu mengembangkan kebiasaan yang konsisten. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan membaca, yaitu tujuan yang jelas untuk setiap sesi membaca dapat membantu kita lebih fokus. Yang ketiga yaitu memperluas kosakata, yaitu kecepatan baca yang baik memungkinkan membaca untuk menyerap informasi lebih efisien. Yang kedua yaitu kiat menulis. Satu bentuk penyampaian pesan secara tertulis yaitu memiliki karakteristik khusus dibandingkan komunikasi lisan. Tulisan efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga memastikan pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Kiat atau cara meningkatkan dan efektivitas keterampilan menulis ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman terhadap topik yang dibahas. Pemahaman yang kuat akan topik yang dibahas akan membuat tulisan lebih kaya informasi, lebih akurat, dan lebih meyakinkan. Yang kedua, membuat kerangka tulisan dengan jelas sangat penting dalam proses menulis untuk membantu penulis dalam mengorganisasikan ide-ide dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan gaya penulisan yang jelas dan efektif. Tulisan yang baik harus mampu menyampaikan pesan secara efektif dan jelas. Yang ketiga yaitu kiat pembaca. Kiat pembaca merupakan salah satu aspek dalam komunikasi yang memungkinkan seseorang menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. Kiat atau cara meningkatkan dengan mengefektivitaskan keterampilan berbicara ada 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang topik yang dibicarakan, yaitu pemahaman yang mendalam tentang topik akan memberikan kepercayaan diri saat berbicara dan memastikan informasi disampaikan dengan baik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan mendengar aktif. Mendengarkan secara aktif, seseorang dapat merespon dengan baik dan menjaga alur komunikasi yang baik. Yang ketiga, berlatih berbicara di depan umum, yaitu latihan rutin seperti berbicara di depan kelompok kecil atau besar dapat mengatasi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, meminta umpan balik. Menerimaan masukan dari orang lain mengenai cara berbicara dapat mengidentifikasi area atau hal-hal yang diperbaiki serta memperkuat aspek yang sudah baik. Terakhir yaitu kiat mendengar. Kiat mendengar merupakan keterampilan komunikasi yang berkaitan dengan penerimaan pesan melalui media lisan. Mendengar efektif tidak hanya sekedar menerima suara tapi juga melibatkan pesan kognitif untuk memahami pesan yang disampaikan. Kiat atau cara meningkatkan dan efektivitas keterampilan mendengar ada 4, yaitu yang pertama, mendengar secara aktif, yakni memberikan perhatian penuh pada pembicara tanpa terganggu oleh pikiran atau aktivitas lain. Yang kedua, menunjukkan empati. Pendengar dapat lebih memahami perasaan dan perspektif yang disampaikan sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, menghindari gangguan, yaitu menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan fisik maupun psikologis, membantu mendengar untuk lebih fokus dan memahami pesan dengan baik. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik yang baik tepat, yaitu memberikan respon yang relevan dan konstruktif, menunjukkan bahwa pendengar benar-benar memahami dan menghargai pesan yang disampaikan oleh pembicara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di materi.
ini. Semoga kita sama-sama paham ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.